Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung ya, untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan ya, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja ya, di share linknya, tapi ya bagi mereka yang ingin mengambil bagian dalam dakwah silahkan, tapi jangan diunduh terus dipotong-potong terus diunggah ulang ya, jangan. Aku tidak memberikan izin untuk hal-hal yang demikian. Begitu juga terkait unduh mengunduh, jangan ya, kecuali mereka yang memang secara teknis karyawan-karyawan pertambangan di mana di daerahnya tidak lagi terkoneksi dengan sinyal, atau bagi saudara-saudara kita yang memang secara mohon maaf lapisan ekonominya ada di bawah rata-rata, sehingga bagi saudara kita itu paket itu adalah sesuatu yang mahal untuk membeli paketan ya atau data. Ya monggo lah, kalau memang begitu keadaannya silahkan diunduh, dan kalian boleh menonton kajian ini di unduhan yang sudah kalian unduh. Jadi hanya dua. Pertama, bagi mereka yang terkendala sinyal khusus seperti halnya pegawai-pegawai tambang. Yang kedua, memang yang secara ekonomi mereka punya keterbatasan, sedangkan keinginan untuk mengajinya sangat tinggi, tetapi kalau harus untuk membeli paketan data pulsa itu menjadi sesuatu yang berat, kan lebih baik untuk beli beras daripada beli paketan data. Maka untuk hal-hal yang seperti itu bismillahirrahmanirrahim, aku memberikan izin dengan ikhlas ya. Oke. Untuk kalian semuanya yang aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya atas doa-doa baiknya, aku ucapkan terima kasih. Doa baik yang telah kalian panjatkan kepada Allah untukku ya, aku juga memanjatkan kepada Allah, semoga kebaikan doa itu kembali bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita itu bagian dari doa-doa yang dijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi aku mengingatkan, Kanjeng Nabi itu paling suka terhadap umatnya yang belajar dan mengajarkan Al-Quran ya. Jadi insya Allah kita menempuh jalan-jalan kebaikan di dalam teologis kita, yaitu belajar dan mengajarkan kebaikan. Dan insya Allah juga supaya proses belajar mengajar ini akan kita tunaikan sampai nanti menutup mata. Karena sebuah, katakanlah kalau itu tidak dikatakan hadis tetapi menjadi kata-kata mutiara ya, tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Oke. Kemarin di seri yang kedua, maka sekarang kita masuk seri yang ketiga, dan insya Allah ini adalah seri penutup untuk menjawab request dari saudara kita MBR Muhammad Bintang Ramadan yang telah insaf dari kesesatannya, sekarang kembali ke Islam. Dan ayo, aku ngajak saudara-saudaraku semua, kita berikan doa kepada saudara kita MBR agar dia teguh eksis di dalam Islam, tidak lagi kembali kepada kekubangan kesesatan ya. Oke, ini berarti ketiga ya, dan insya Allah tamat ini.
Sehingga besok aku bisa melanjutkan apa yang sempat tertinggal ketika aku membahas ini. Kita pending dulu itu tentang min sudah ya. Oh, tentang siksa kubur. Ada nggak siksa kubur itu ya? Insya Allah besok kita lanjutkan setelah 3 episode kita pending sejenak. Oke. Aku sudah mengkupas tuntas ya. Meskipun di dalam komentar itu tidak ada yang menyinggung ya. Tapi juga satu harapan kalian sudah paham apa yang harus dipahami ketika kita membaca dalam teks-teks suci terkait dengan diksi telanjang. Artinya ketelanjangan itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Ya benar telanjang, tapi telanjang dari apa gitu. Jangan telanjang dari pakaian fisikly kita. Seperti Bapak Adam dan Ibu Hawa, kalau di surga sana mereka berdua orang sudah sah menjadi suami istri, apa urusannya kalau mereka harus telanjang? Seperti aku dan istriku, kalau di dalam kamar nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu, apa urusannya kalau kami berdua telanjang? Karena itu sudah sah menurut hukum agama, apalagi hukum-hukum yang lain tentunya, yaitu hukum sosial. Ya, jadi menjadi aneh kalau itu ingatan kita Bapak Adam dan Ibu Hawa itu telanjang dipahami dari sisi physically, nampak tititnya, nampak ninitnya, terus malu, terus cari daun-daun surga. Nggak begitu ya. Telanjang itu maksudnya kita terbuka, tidak ada lagi yang bisa kita tutupi atas apa-apa yang kita lakukan di hadapan Gusti Allah Agung. Itu maksudnya. Itu bukti bahwa Gusti Allah itu menguasai ruang dan waktu. Kan Allah kan ngendikan, Allah kan berucap, berfirman, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ya, aku lebih dekat dari urat lehermu. Itu breakdown dari sebuah penjelasan tentang dirinya yang beliau menjelaskan sendiri. Allah menjelaskan sendiri bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Memang ini agak repot, tapi kalau bagi mereka yang berbasic eksak mudah dipahami ya. Ketika dia menjadi yang awal dan kemudian dia juga menjadi yang akhir, itu sebuah indikasi dia menguasai ruang dan waktu. Jadi dia mengikat ruang dan waktu, bukan dia yang terikat ruang dan waktu. Kalau kita terikat ruang dan waktu karena kita bukan awal dan bukan akhir. Jadi syarat, nggak tahu otakmu cukup nggak untuk menerima penjelasanku ya. Kalau yang eksak ini ngerti itu si sopo gue. Rini gue paling ngerti gue ya. Nggak ngerti tak jewer kupingmu. Tak barang spidol iki nggak ngerti gue. Ya. Jadi wal awalu wal akhiru, kalau di perjanjian lama itu ya dikatakan begitu juga. Dia yang awal, dia yang akhir. Nanti masuk ke dalam edisi Yunani terjemahan, dia menjadi alfa omega ya. Di edisi perjanjian lama begitu, edisi perjanjian baru begitu, edisi perjanjian terakhir juga begitu. Dalam lisanul Arabian wal awalu wal akhiru. Dia yang awal, dia yang akhir. Jadi tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Makanya dalam hidup ini kalau kita paham itu, kita hati-hati. Kita tidak akan hidup di luar hukum-hukum Allah. Karena Allah Maha tahu. Kamu mau masuk ke kantor tanda tangan rekening, yang kamu tanda tangan itu 20 miliar. Padahal uangnya itu cuma 15 miliar. Pertanyaannya yang 5 miliar disulap dari mana itu? Itu bukan uangmu, itu uang rakyat itu. Kamu gaglak, kamu caplok, kamu maling. Karena kamu tidak takut akan Allah. Ya, jadi sebetulnya, ini catat ya. Sebetulnya kesolehan itu tidak ada di masjid, tidak ada di surau kalau orang Melayu bilang, tidak ada di langgar kalau orang Jawa bilang, tidak ada di musola, kadang-kadang disebut begitu ya. Artinya apa? Kesolehan itu tidak bisa diukur ketika orang itu ada di masjid, ada di langgar, ada di surau, ada di musola. Ya pasti sajalah. Karena mereka hadir dalam ruang itu. Itu namanya ya seharusnya memang begitu.
Kalau ada orang tidak soleh tapi dia melakukan ketidaksolehan itu di dalam masjid, di dalam langgar, di dalam surau, itu bajingannya bajingan. Karena apa? Di rumah Allah aja dia berani begitu. Ya, jadi artinya kesolehan itu nanti diukur setelah dia ada di tempat-tempat lain. Ketika dia di kantor, ketika dia di pasar, ketika dia di jalanan, ketika dia jauh dari siapapun, apakah dia itu tetap soleh? Kalau tetap soleh, di situ baru dia katakan dia benar-benar soleh. Kalau di masjid orang soleh ya sudah semestinya gitu ya. Oke. Jadi telanjang itu maksudnya demikian ya. Oke. Clear ya? Ini aku hapus. Ya. Nah, sekarang kita ke sini. Ini yang mau kita kaji ya. Kita kaji ini. Sebelum ke sana, aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian. Jadi silaturahmi kita itu di sini, di komentar ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari soleha kita Gispati. Ya, alhamdulillah lanjut nyimak seri kedua. Semoga Tuhan Guru dan kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Palu. Terima kasih matur numbah nuwun. Kita lanjutkan Kang Mas Juanto Anto ya. Ini dari Cirebon kalau nggak salah ya. Alhamdulillah masih nyimak dari jauh sambil memanjat pohon dan menikmati semilir kabar angin sepoi-sepoi di channel ini. Sehat selalu Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra untuk semua saudaraku muslim yang ada di Cirebon ya. Untuk Kang Juanto Anto, matur nuwun nun atas kesetiaannya diskusi bersama teman-teman di sini ya. Salam Isra semuanya. Islam rasional untuk kalian semua. Berikutnya ini kemana saja ini sudah absen beberapa waktu ya. Kang Mas Wahyu 72 mungkin sibuk dengan bisnisnya ya, tapi apapun semoga selalu dalam ridho Allah. Kang Mas Wahyu, alhamdulillah Brebes hadir. Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Brebes. Kita lanjutkan Kang Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Serdang. Izin nyimak Gus seri kedua setelah mengikuti kajian yang seri pertama. Terima kasih juga. Salam Isra untuk semua saudaraku muslim yang ada di Seli Serdang ya. Kemudian jagoan kita ya, Kang Mas Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Monggo silakan ya. Biasanya reputasi dia sebagai to be number one tidak terkalahkan. Akhir-akhir ini mungkin sibuk ya, jadi sedikit bergeser ke teman-teman lain. Tapi tidak apa-apa. Semua ngajinya itu silahkan disesuaikan dengan kesibukannya masing-masing. Bisa menjadi number one tentu bagus, atau yang berikutnya tidak ada masalah. Karena memang kita punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Kita lanjutkan ke Kang Irfan Al-Akbar. Nah ini matur nuwun manun Kang yang selalu membantu Gus Beti dalam menerjemahkan. Kepontal-pontal itu terpanting-panting, kelabakan, kesulitan yang parah untuk mengejar ketertinggalan. Mantap ya. Jadi itu kepontal-pontal ya. Kesulitan yang parah untuk mengejar ketertinggalan ya, atau terpontang-panting atau kelabakan. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Agung dan dalam tugas-tugas kerjanya juga selalu diselamatkan, dihindarkan dari segala mara bahaya. Karena kita tahu ya, dalam proyek-proyek besar itu tidak jarang, artinya sering terjadi juga yang namanya kecelakaan kerja. Makanya kami orang-orang teknik itu diberi mata kuliah keselamatan kerja itu 1 semester khusus, itu ada mata kuliah keselamatan kerja ya. Berikutnya dari Kerinci Jambi, dari Kang Irfan kita menuju ke Kang Mas Ari Prasetyo yang punya Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru ba'da zuhur, masih nyimak seri kedua. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan semoga bisnis-bisnis yang kamu lakukan itu selalu dalam ridho Gusti Allah yang kamu agung. Dan pesan aku ya, begitu kamu mendapatkan apa yang kamu maui ya, tetaplah eksis, jangan lupa terhadap dakwah ya, karena agama itu akan bertumbuh dan berkembang dari sebuah proses perjuangan yang namanya dakwah ya. Oke. Berikutnya dari Batam kita bergeser ke Kota Kembang Bandung ya, Paris Panjapa. Ayah saha naon ayah
Kang Hermana ya, Hermana Nata Wijaya. Kalau dia jadi Jowo maka menjadi Hermono Noto Wijoyo. Nah, itu namanya dialek. Kalau saudara kita di negeri Pasundan ya, Hermana Nata Wijaya, masuk ke kita Hermono Noto Wijoyo. Di sana koco nggak ada, yang ada kaca. Itu dialek. Maka dialek Ibraniun, dialek Arabiun ya begitu, tapi nyambung, cuman dialeknya berubah. Sini salam, sana salam, gitu loh. Ya, yang sudah kita unggah kemarin di short videonya ya tentang bahasa. Jadi semua bahasa itu bersumber dari bahasa firman dahulu, baru menjadi bahasa budaya. Tolong silahkan dikunjungi juga ya short videonya ya. Tolong berikan support di sana. Karena itu juga langkah dakwah kita. Artinya aku sementara ini dari masukan teman-teman ya aku coba ikuti sama aku mampu. Aku masuki dulu yang short ya, yang TikTok. Aku masih belum tahu teknisnya seperti apa. Jadi yang short video dulu. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan support ya. Karena aku memang orangnya gaptek dalam dunia-dunia virtual ya. Namun demikian kalau yang belum atau tidak aku laksanakan masukannya itu bukan berarti aku menolak ya. Cuman aku perlu waktu untuk mempelajarinya, atau memang itu sebetulnya tidak cocok, tapi ya bagaimanapun masukannya aku ucapkan terima kasih. Jadi jangan terus ngambek, terus kok saranku nggak dijalankan, nggak begitu ya. Kita sama-sama bagaimana berusaha, tentunya aku apalagi kalian sebagai pendukung tentunya sama lah ya. Kita ingin bahwa channel dakwah ini yang digawangi oleh Gus Beti ini bisa tumbuh dan berkembang gitu ya. Matur nuwun. Oke, Kang Hermana Nata Wijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bandung hadir jelang zuhur. Salam Isra buat semuanya. Mangga Kang, atur nuhun Kang. Salam Isranya. Kita ini terima kasih Soleha kita telah menukilkan ayat untuk kita. Quran surat Yasin ya. 65. Oh, dia nggak urut, harusnya urut sayang ya. 3651 dulu supaya aku menjelaskannya gampang, tapi nggak apa-apa ya. Lain kali yang urut. Ini kan urut. Maksudnya urut berdasarkan ini ya. Aku mintakan 3651 7735 3665 karena menjelaskannya dari sini dia. Ke sini gitu ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi Kang Irfan Al-Akbar. Ikut menyimak misteri bahasa awal manusia, yaitu bahasa surga alias bahasa Adam alias bahasa langit. Mantap, masih dari Kerinci Jambi. Kita lanjutkan Kang Saran Gipari. Baru nyimak siang hari, hujan kembali turun hari ini. Semoga hujannya tidak disertai badai ya, karena di sini juga kalau ada badai itu kita ngeri. Seperti aku kalau misalkan ke Malang turun ya jemput permaisuri itu agak ngeri karena apa? Banyak pohon tumbang. Pohon tumbang ranting patah itu berbahaya terhadap kita yang melintas di bawah. Kan jalan-jalan kanan kiri itu ada pohon-pohonnya gitu ya. Meskipun pihak lingkungan hidup sudah memotong bagian-bagian yang itu rawan patah karena sudah lapuk atau apa sebagainya, tapi kan tetap aja ada kemungkinan rantingnya itu akan patah juga walaupun dianggap masih kokoh ya. Oke, terima kasih Kang Saran Gipari. Salam semuanya untuk saudaraku yang ada di Bandung Selatan ya. Semoga sehat selalu dan hujannya tetap hujan yang membawa kedamaian. Oke, kita lanjutkan Lenovo. Wah, ini mungkin sponsor dari merek handphone, merek HP ya, merek apa lagi? Laptop ada ya, Lenovo ya. Terima kasih hadir nyimak Gus. Monggo silakan, semoga betah di sini, kerasan di sini. Coba banyak berinteraksi lagi dengan seniormu di sini supaya kamu nggak terkaget-kaget nanti. Ini yang ngisi kajian ini kelasnya kelas jalanan ini ya, kelas preman, bukan kelas-kelas pondok pesantren yang kalem-kalem, yang nggih nopo nggih, nggak begitu. Kita main belak-belakan saja supaya otak-otak kalian itu cepat tertrigger. Aku harus memakai metodologi yang itu potong kompas ya. Ini nggak bisa ini kalau dibentuk dengan cool, kalem, confident, nggak, ini harus digebrak ini gitu ya. Oke, terima kasih Kang Lenovo atau Mbak Lenovo, nggak tahu, aku nanti dikonfirmasi. Tapi apapun adanya aku minta kamu bersosialisasi dengan saudara-saudara senior di sini supaya nggak terkaget-kaget nanti ya. Oke, matur nuwun, salam Isra untukmu semuanya Kang Lenovo ya. Dilanjutkan Satria Bagus Jakarta Selatan ya. Nyimak Gus. Oke, matur nuwun. Nah ini
Dari soleha kita matur nuwun Yasin 51. Nah, harusnya dia di awal sini ya. Yasin 51, oke. Kemudian mursalat. Nah, ini juga mantap ya. Ayat ke-35 surat 77 ya. Oke, nanti kita bicarakan. Matur nuwun untuk soleha kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak kita Rawanto Surbakti. Gimana Pak Rawanto Surbakti ya? Masih main gitar? Bikin dulu lagu yang judulnya Gus Beti ya. Kan Pak Rawanto ini pandai sekali mengarang lagu. Bikin lagu Pak Rawanto, judulnya Gus Beti gitu ya. Yang irama Melayu Deli asik lah itu ya. Ini Pak Rawanto ada tinggal di Sumatera bagian utara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf Mas Subandi, maaf ya. Bagaimana tentang kisah istana Ratu Balkis yang dipindahkan Nabi Sulaiman alaihissalam? Apakah masuk dalam kisah metafora atau harafiah? Trims. Ya jelaslah itu metafora. Mana ada main film salabrim pindah sana pindah sini kok enak banget. Ya ndak ada. Ndak ada Pak. Kita berbicara rasionalitas kita. Jangan dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat gitu. Jangan. Ndak bisa. Memang itu polemiknya tinggi. Bahkan ada yang bilang katanya itu ada di mana? Di daerah Jawa Tengah itu Pak siapa ya? Ada yang bahas itu ya. Tapi dia by data loh. Artinya kalau mau nyalahkan dia jangan hanya ngomong salah. Kamu juga harus riset karena dia riset. Gitu, akademis tuh begitu. Dia pakai data, kita serang juga pakai data. Jangan hanya pakai ngomong aja, jangan. Aku sih tidak meneliti dalam, tapi aku sempat baca itu dia by data, pakai riset, penelitian ini terus katanya Nabi Sulaiman itu ada di error aku. Jawa Tengah sana lah ya. Gitu Pak ya. Jadi enggak ada itu main sim salabim abrakadabra. Semua itu ya sunatullahnya seperti apa ya begitu ya. Oke. Cuman kan untuk membahas itu juga ya perlu kajian khusus, nggak harus seperti aku ngomong ini kan ambil pintasnya saja gitu ya. Pak Rawanto Surbakti gimana sudah bikin lemang? Kalau sudah bikin lemang jangan lupa kirim ke sini. Ini teman-teman lain tahu nggak lemang? Lemang itu ketan atau pulut dikasih apa Pak? Dikasih santan Pak ya, dimasuk di dalam bambu, dibungkus daun pisang, dibakar. Wah itu mantap kali, paten kali rasanya. Terima kasih Pak Rawanto Surbakti. Puasa-puasa ngomongin makanan kuliner. Kang Arif Musinin, Tuban siap hadir Gus. Oke, matur nuwun untuk Kang Mas Arif. Jangan lupa istrinya diajarin Islam ya. Kapan kira-kira buah hati hadir ke dunia ya? Sudah hamil yang berapa bulan ini permaisurinya? Semoga nanti selamat lahir dan putra-putrinya menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi garis terdepan dakwah Islam, mengambil bagian ya. Matur nuwun untuk Kang Arif Musinin sekali lagi, karena istrimu itu mualaf, jangan kasih cek kosong dia. Jangan setelah kamu nikah yang penting sudah mualaf, sudah syahadat kamu tinggal. Enggak. Kamu perlu punya rasa bahwa kamu wajib mengajari istrimu tentang Islam. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan freedom manusia opogi. Manusia tak bisa sembunyi dari dirinya sendiri, apalagi sembunyi dari yang maha melihat, maha tahu. Mantap, itu yang aku maksud tadi. Surat apa dia nukil? Fusilat 41. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi ya terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ya, jadi itu semua akan menjadi bahasa, ya. Puslihat 41. Aduh batuk ini. Keselak, bukan batuk apa batuk. Keselak bahasa Indonesianya apa? Kesedak. Jadi apa yang diberikan kepada kita? Pendengaran ya, penglihatan ya. Pendengaran, penglihatan, kulit ya. Oke, terima kasih. Terus oke ya. 4120, 4121, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara.
dan dialah yang menciptakan kamu yang pertama kali dan hanya kepadanya dikembalikan. Mantap, dia lengkapi sampai ke 21-nya ya. Oke, nih. Terima kasih untuk Neng Freedom ya yang ada di Bogor. Aku sering keliru nyebut Bogor, Bandung. Oke, atur nuhun ya. Oke, atas komentarnya. Kemudian Kang Mas Didi dari berapa sini? Quran surat 3665, tangan dan kaki. Nah, ini ya. Yasin. Tangan dan kaki, metafora tangan adalah amal, perbuatan kaki adalah bukti penyokong kalau nggak keliru. Oke, monggo silakan. Tafsirnya boleh-boleh saja silakan ya. Kang Aljus Mas Duki ya. Alhamdulillah hadir untuk menemani yang sudah masuk duluan. Oh, mantap ya. Artinya itu kebersamaan ya. Matur nuhun. Atur nuhun ya Kang Aljus Mas Duki ya. Kita lanjut ke soleha kita Rini Demak hadir Guse. Aku debat di channel Oten selalu direport akunku Guse, banyak musuh. Nggak tahu aku direport itu sorry aku awam ya. Report itu kan laporan ya, report. Nggak ngerti Rini maksudnya. Kalau aku menangkap sih ya apa ya, nggak ngerti aku. Kamu itu mereka nggak lagi sanggup berhadapan dengan kamu, kira-kira begitu. Kira-kira ya. Karena di report ini. Oke, matur nuwun. Kemudian Kang Samsul Yatim, gelar tikar dan salam Isra dalam kajian yang Raono Tunggale. Raono Tunggale. Ini teman-teman di luar Jawa nggak tahu itu apa artinya Raono Tunggale. Kalau aku dulu gini, waktu ngisi kajian di Denpasar kan diundang sama jamaah Denpasar, aku ngisi kajian gitu. Nah, selama ini kan mereka ngisi kajian, yang ngisi kajian kan cool, kalem, confident ya, bagaimana ustadz biasanya kan seperti itu ya, kiai biasanya seperti itu gitu. Itu di villa, jadi yang ngundang aku itu memang pengusaha villa dan subhanallah dia membeli surga. Jadi setiap malam apa gitu ya, orang-orang dikumpulkan ngaji di rumahnya sebelum ngaji, pada isya, waktunya pada isya, sebelum ngaji itu makan dulu. Jadi memang dia kan orang kaya, ada pembantu sudah siapin meja makan. Jadi orang sudah nggak sungkan, sudah seperti rumah sendiri. Begitu datang langsung makan, ada soto, ada apa, datang langsung makan. Nah, setelah makan baru kita ngaji, ya. Di saat itu aku nggak ketemu tuan rumahnya karena tuan rumahnya umroh dan aku sudah dipesankan salah satu kamar di villanya, nanti suruh tidur sini. Tapi aku nggak mau, terlalu bagus. Ya, ketika aku ngisi kajian dengan style yang sudah kalian tahu, kalau ini kan Raono Tunggale, itu ada yang berkomentar gini, karena yang dikumpulkan itu perantau-perantau dari Jawa, banyak saudara-saudara kita dari Jawa yang merantau ke sana mencari penghidupan ya. Dan nasibnya begini, mereka itu di kelompok itu mengumpulkan penghasilannya, menabung. Jadi aku tahunya ditanyain pada waktu itu, kan sebelum aku ngisi aku ngisi kedua. Yang pertama itu ngisi memang kiai tetap mereka gitu ya. Kiai tetap mereka yang ngisi, aku ini tambahan aja lah gitu ya, tamu undangan gitu ya. Tapi mereka kan punya kiai tetap. Setelah kiai tetapnya ngisi baru aku. Kiai tetapnya itu dari Banyuwangi. Itu ditanyai dapat berapa itu apa tabungannya. Untuk apa menabung? Subhanallah. Untuk umroh dan haji gitu ya. Jadi mereka begitu, ada yang jual cendol, jual ini, jual itu. Banyak perantau-perantau dari tanah Jawa ke Bali sana ya. Nah, setelah aku ngisi kajian, itu ada yang ya setengah ketawa, setengah gurau, tapi ngomongnya agak keras. Ini kalau orang bukan Jawa nggak ngerti gini. Kalau di sini kan Raono Tunggale. Kalau di acara itu disebut gini.
kajiane ora umum. Aku sampai terpingkal-pingkal dan semua ketawa. Jadi ada mas-mas ngomong kajiannya ora umum. Dan semuanya tertawa cair ya. Ya itulah. Memang aku juga begitu ya. Selalu juga tidak merubah ya apa adanya begini gitu ya. Jadi kalau memang yang belum pernah akan kaget gitu. Tapi semuanya kalau kita sikapi ya sudahlah, itu talenta orang, itu sikap orang, itu karakter orang beda-beda gitu ya. Cuman kan mindset kita kalau ustadz itu cool, kalem, confident gitu. Jadi ketika dia ketemu ustadz yang dari jalanan dia bilang ora umum gitu. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim nih ya. Kang Didi, di dalam kubur nggak ada pertanyaan man robuka, man nabi uka, man imam muka ya. Nggak tahu dari mana juga cerita seperti ini. Tapi aku tidak menolak lah ya. Selama cerita itu untuk menakut-nakuti anak-anak kita supaya rajin sholat ya, nggak ada masalah, bagus-bagus saja ya. Kemudian Kang Wahyu Junaidi ya. Kang Wahyu Junaidi, assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Ngakak ayas ada si raba-raba di raba-raba. Hari gini masih percaya yang model gituan, salam Isra, ya itulah. Tapi tidak semua mereka percaya loh ya. Bahasa roh itu dalam dunia Kristenan juga menjadi polemik. Ada yang menerima, ada yang menolak ya. Oke, sudah selesai ya. Aku baca semua komen dari kalian. Sekarang kita masuk ke tajuk kajian kita. Maka akan aku bahas dulu satu persatu di surat Yasin 36. 3651 yang nanti ketika aku menjelaskan siksa kubur itu ada enggak, kita akan merujuk surat Yasin lagi, tapi dia akan berlanjut ke 52 ya. Nah, sementara yang 52 kita pending dulu karena fokus kita ke 51. Lihat ini ya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Itulah yang namanya kiamah, bangkit. Ya. Jadi kiamah itu artinya bangkit. Kapan Islam kiamah, kapan Islam bangkit, begitu loh. Bukan kiamah itu hancurnya habitat kehidupan. Kalau hancurnya habitat kehidupan itu sa'ah. Sekali lagi nggak bosan-bosan aku ingatkan, lihat kajian kita yang memperjelaskan tentang apa itu sa'ah, apa itu kiamah. Sa'ah ini kalau Indonesianya menjadi saat, Inggrisnya momen. Jadi itu suatu yang cepat dan tiba-tiba. Kalau kiamah kiamah itu Indonesianya menjadi kiamat. Jadi H menjadi T, H menjadi T. Ya, inilah kebangkitan. Bangkit. Kenapa dia disebut bangkit? Nah, itu nanti kita lihat di 3652-nya sehingga kita tahu dia itu ada nggak siksa kubur. Tapi itu nanti ya. Kita lalui dulu, kita kesini dulu ya. Jadi setelah sa'ah ya, hancurnya habitat kehidupan, kita masuk tanah semua yang mulanya ada di atas tanah ya, atau yang manusia akhir tentunya nggak masuk tanah dulu. Tapi nggak tahu misalkan setelah itu dibiarkan dulu sehingga semua physically jasad-jasad kita menyatu dengan tanah, baru kiamah, bisa jadi kan. Artinya you mau nggak mau, suka nggak suka, you harus menyatu dulu dengan tanah karena asal you dari tanah. Terus baru kiamat, dibangkitkan. Ya, jadi kiamat itu bangkit. Maka dikatakan begini. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhannya. Kiamat ya, bangkit. Yang 51. Kemudian yang Al-Mursalat 7735 ya. Ini sudah ya. Sebentar. 7735 ya. Di sini dia sudah ya, bangkit atau kiamah ya. Sekarang yang 7735.
inilah hari saat mereka tidak dapat bicara. Tidak dapat bicara. Hati-hati, maksudnya ini tidak dapat bicara yang bagaimana? Karena nanti bicara. Gitu loh. Maksudnya di sini tuh mulutnya itu sudah tidak dapat bicara. Karena mulut itulah sesuatu yang biasanya digunakan dalam penipuan. Dia menipu. Dia melakukan A bilang B. Mulut bisa bicara tapi hati selalu berkata tentang kejujuran apa adanya. Kalau hati itu tidak bisa berbohong. Mulut itu yang bisa berbohong. Jadi tidak dapat bicara itu maksudnya mulutnya, ya. Ya, tidak dapat bicara. Langsung kita masuk ke Yasin 3665, ya. Apa di situ dijelaskan? Pada hari itu kami tutup mulut. Nah, di sini ya maksudnya itu mulutnya ditutup. Cangkeme, kalau orang Madura bilang colok. Kalau orang Batak bilang babam, maka kalau ada sip babami, itu artinya diam kamu, gitu. Jadi kalau orang Batak bilang sip babami, nah, kamu harus tahu, artinya kamu disuruh diam, ya. Itu sudah nggak bisa bicara, karena apa? Seperti yang dijelaskan Quran Yasin, ayat yang ke-65, ya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, mulutnya ditutup, mulut ditutup, mulut tutup, ya. Maka bicara dengan apa? Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Tentang kaki itu sudah dijelaskan dalam hadis, ya, dari Uqbah ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian dijelaskan, ya, bahwa Kanjeng Nabi pernah ngendikan sesungguhnya anggota tubuh manusia yang mula-mula bicara di hari semua mulut dikunci ialah paha kiri, yang di seri kedua sudah kita bahas, ya. Dan itu selaras dengan Yasin 3665, ya. Jadi mulut itu sudah ditutup, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberikan kesaksian, ya. Ditambah lagi di sini di puslihat dari Freedom tadi, ya, ada pendengaran, ada penglihatan dan kulit. Ini bicara semua. Ini bicara. Ini bicara, ini bicara. Mulut tidak. Menang, cangkemmu tukang goroh. Mulutmu tukang menipu. Ya. Ini mulut sudah tidak bisa bicara lagi. Nah, pendekatan penjelasan akan suasana ini itu seperti yang aku bilang dahulu di seri pertamanya pada kasus sidik jari. Ya. Ya, aku jelaskan supaya analogi ini bisa menjelaskan ini loh. Sehingga oh begitu ya, gitu. Sekarang aja bisa kita buktikan. Sidik jari itu kan yang berbicara kan bagian tubuh kita, yaitu jari kita, tangan kita. Bagian tangan kita yaitu jari yang berbicara. Ya, jadi kalau kamu dalam persidangan 1000 kali, 1.000.000 kali mulutmu bilang kamu tidak hadir di ruang dan waktu itu, tapi sidik jarimu ada di situ. Satu sidik jari itu bisa meluluh lantakkan 1.000.000 kali pengakuan. Gitu. Kalau kita masuk ke ranah-ranah hukum positif seperti itu. Biarin saja dia ngomong gue nggak ada di situ, gue tidak terlibat pembunuhan itu, gue tidak terlibat korupsi itu, gue tidak melakukan perselingkuhan di kamar hotel itu. Silakan saja. Tapi ketika ada sidik jari satu saja, 1.000, 1.000.000, bahkan 1.000.000-jutanya kali mulutmu berkata tidak, sidik jari mengatakan iya, maka hukum positif akan mengambil yang sidik jari sebagai sebuah kebenaran, bukan pengakuan mulut. Itu dahsyatnya. Jadi itu akan menggambarkan suasana ini. Ya. Sudah aku jelaskan ya. Di sini ya kita dibangkitkan, di sini mulut tidak dapat bicara, di sini yang mulut ditutup ya. Yang berbicara itu ya physically bagian tubuh kita, dan di sini juga tadi terima kasih Puslihat dari Freedom sudah memberikan data tambahan ya, pendengaran, penglihatan dan kulit.
Jadi kalau kita simpulkan ini sebagai penutup dari kajian kita, aku menyimpulkannya seperti ini. Ya. Tolong kalian juga jangan ngaji di sini saja, ngaji di tempat lain. Apakah ada informasi lain? Sementara kalau informasi yang aku sampaikan, bahasa kita di akhirat, kan bahasa kita di akhirat ini ya, itu cenderung menggunakan bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh itu berkata jujur, bukan bahasa verbal. Ini bahasa mulut. Mulut itu verbal. Itu bahasa verbal namanya. Nanti di akhirat berdasarkan data yang kita kumpulkan, kesimpulanku nih, mungkin nanti makanya kamu ngaji juga di tempat lain, mungkin di sana ada pendapat lain, nanti kita komparasi ya. Kalau kesimpulanku sih ya, berdasarkan mengkompilasi ayat-ayat yang ada, di akhirat kita menggunakan bahasa tubuh. Jadi sudah dia tidak lagi bisa diikat ruang dan waktu. Kalau di sini kita diikat ruang dan waktu, aku terikat oleh ruang mana ini? Jawa yang timur yang batu, terikat oleh waktu yang timur yang batu. Itu beda bahasanya dengan mereka yang ada di Afrika sana. Jadi bahasa itu kan menjadi bahasa budaya ya. Sekali lagi kunjungi di short video kita ya, judulnya tentang bahwa bahasa itu semuanya itu berasal dari bahasa firman, baru nanti bahasa budaya. Ketika menjadi bahasa budaya itu sudah beda-beda. Ya, di akhirat nanti sudah lepas dari ruang dan waktu, yang digunakan adalah bahasa tubuh, bukan lagi bahasa verbal. Bahasa verbal itu dihasilkan oleh mulut. Ya. Itu untuk MBR yang telah merequest, semoga memuaskan. Kalau tidak ya mungkin itu keterbatasanku untuk menjelaskannya, tapi setidaknya aku semaksimal mungkin mengeksplor informasi dari Al-Quran. Seperti itu kesimpulanku, kita tidak menggunakan bahasa verbal tapi bahasa tubuh ya. Sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat, dan ini aku nyatakan tamat, sehingga besok kita melanjutkan kajian kita tentang polemik siksa kubur. Pesan dari aku ya, jaga Allah, jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'anmu, jaga sholatmu. Itu menjadi parcel yang membangun sebuah keindahan hatimu, yaitu tentang indahnya kita hidup dalam hukum-hukum Allah ya. Namun demikian, kalau ada saudara-saudara kita yang menempuh jalan lain, ya harus kita hormati ya. Tapi bagaimanapun juga, walaupun berbeda secara akidah, tentu pasti karena akidah itu tidak bisa rukun, dalam kemanusiaan kita bisa bersaudara. Maka apapun pilihan saudara-saudara kita yang tidak sama dengan pilihan akidah kita, itu bukan sesuatu yang terus boleh untuk tidak dihormati. Tidak, Islam mengajarkan ya kita hormati saja. Nanti masalah akidah ya jelas beda-beda. Masalah humanisme, kita harus berbuat baik kepada siapapun. Ya, oke. Semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam dari aku sebagai penyemangat belajar kita, yaitu salam Isra, Islam rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.